we'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila di era milenial berdasarkan sila persatu. Perkenalkan, nama saya Alzekri Abisa Permana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Sabani. Perkenalkan, nama saya Seri Leilani Salsabila. Perkenalkan, saya Aziz Ramadhani. Di era milenial ini, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menghadapi dinamika dan tantangan yang signifikan. Dinamika ini muncul karena pergeseran pandangan agama, keragaman keyakinan, serta dampak globalisasi dan teknologi yang memperluas akses informasi. Tantangan utama termasuk pluralitas kepercayaan, kontroversi interpretasi agama, pengaruh teknologi globalisasi, dan individualisme. Tantangan dan dinamika yang muncul yang pertama itu ada pluralitas kepercayaan. Pluralitas kepercayaan adalah hal yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, nilai, dan keyakinan agama yang ada dalam masyarakat. Dalam lingkungan yang beragam ini, ada beberapa isu penting yang muncul. Yang pertama itu ada tingkat konflik. Tidak selalu terjadi harmoni di tengah keragaman kepercayaan. Perselisihan bisa timbul karena perbedaan keyakinan atau interpretasi agama, yang dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan ketegangan atau konflik antar kelompok. Yang kedua ada intoleransi dan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang beragam kepercayaan bisa mengalami intoleransi atau bahkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Ini bisa berdampak negatif pada hak asasi manusia dan kehidupan sosial. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Pluralitas kepercayaan harus dihormati dalam kerangka hak asasi manusia. Semua individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa takut diskriminasi atau penindasan. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat merayakan keyakinannya dengan aman dan saling menghormati. Dengan mengedepankan dialog terbuka, pendidikan, dan penghargaan terhadap perbedaan, masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan yang datang dari pluralitas kepercayaan. Tantangan dan dinamika yang kedua itu ada kontroversi interpretasi agama. Kontroversi interpretasi agama ini merupakan hal yang umum karena setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda. Ada potensi konflik antara berbagai interpretasi agama dalam konteks Pancasila. Kontroversi dalam interpretasi agama sering timbul ketika berbagai individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda tentang teks suci atau ajaran agama tertentu. Perbedaan interpretasi ini dapat berkaitan dengan aspek teologis, moral, atau sosial. Kontroversi interpretasi agama bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada agama, kepercayaan, dan budaya tertentu. Beberapa contoh meliputi perbedaan dalam pandangan tentang peran perempuan dalam agama, interpretasi tentang isu LGBT, atau bahkan perbedaan dalam praktik keagamaan dan ritual. Interpretasi dalam isu LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Isu LGBT melibatkan perjuangan hak dan pengakuan bagi individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari mayoritas. Ini melibatkan perjuangan untuk mencapai kesetaraan dalam hak-hak sipil, perlindungan dari diskriminasi,
dan akses yang adil terhadap layanan kesehatan mental dan fisik. Dalam beberapa masyarakat, isu ini mungkin masih dianggap kontroversial yang memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, budaya, atau personal. Sementara di tempat lain telah terjadi kemajuan dalam penerimaan dan inklusi. Tantangan ini mendorong perlunya dialog antar agama untuk memahami perbedaan dan menyatukan nilai-nilai bersama. Yang selanjutnya adalah individualisme. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan diri. Seorang individualisme akan condong berpegang pada keinginan pribadi. Individualisme seringkali menentang tujuan kelompok dan mengedepankan tujuannya sendiri. Filsafat ini juga kurang senang dengan segala standar moral yang berlaku ke atas seseorang karena peraturan-peraturan itu menghalangi kebebasan seseorang. Perkembangan individualisme di era milenial bisa mengarah pada pandangan yang lebih personal terhadap spiritualitas dan keyakinan. Ini bisa menjadi tantangan dalam mempertahankan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam masyarakat. Individualisme generasi muda sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi yang berlebihan. Sebut saja pemakaian media sosial. Sering disebutkan bahwa media sosial dan teknologi adalah penyebab seorang menjadi manusia individual. Sependapat dengan komentar Vito yang tertera pada berita, media sosial telah meningkatkan kolaborasi masyarakat Indonesia. Bukan media sosialnya yang salah, melainkan penggunanya yang tidak baik dalam menggunakan. Jadi di sini pemikiran penggunaanlah yang harus diubah. Media sosial dapat menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jaringan jadi lebih luas, pandangan lebih efisien, pendidikan dapat dilakukan di mana saja, dan masih banyak lagi keberhasilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media sosial. Dampak individualisme bagi negara. Selanjutnya ada pengaruh teknologi dan globalisasi pada sila pertama. Teknologi merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaatkan dalam mengenal pendidikan agama Islam dengan modern kepada kaum milenial. Karena perkembangan teknologi yang sering digunakan sebagai media informasi dan komunikasi yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, di mana dapat dilihat kaum milenial menganggap bahwa pendidikan agama Islam sangat sulit untuk dapat dipelajari. Media yang digunakan hanya dapat diakses secara manual dan monoton. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila di era milenial berdasarkan bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Oh, aku sendiri dong. Oh, bareng. Oh. Kira tadi ngomong jalukmu piye tak turutane. Pancasila